Nusa Kambangan yang merupakan salah satu pulau kecil terluar Indonesia selama ini hanya dikenal sebagai pulau penjara dan cenderung menakutkan. Ternyata kesan itu kurang tepat karena Nusa Kambangan memiliki keunikan dan keindahan yang tidak terbantahkan. Dari Cilacap sebagai kota terdekat, kita dapat menumpang kapal dari pesisir pantai Teluk Penyu atau dermaga Sleko menuju Nusa Kambangan sebagai pulau terluar Indonesia dengan titik dasar 143, titik koordinat untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga. Dari data yang saya dapat, keunikan karakter fisik pulau ini adalah di bagian utara pulau terbentuk dari karst, daerah kapur, dan di sebelah selatan terbentuk melalui aktivitas terumbu karang yang sudah mati kemudian terangkat. Karang-karang kokoh dan indah saya temui ketika mengunjungi pantai Batu Gajah. Hamparan karang di sana berpadu dengan deburan ombak di lepas pantai yang langsung bertemu dengan Samudra Hindia, menimbulkan rasa ingin tahu saya akan suasana dan karakter pantai-pantai lainnya. Saya pun mempelajari pantai-pantai mana yang memungkinkan untuk saya datangi. Pantai Karangbolong kemudian menjadi tujuan saya berikutnya. Pantai ini ternyata sudah menjadi tujuan kedatangan para wisatawan karena di sini terdapat situs bersejarah berupa benteng peninggalan Portugis yang masih berdiri sejak dibangun tahun 1825 walaupun sekarang hanya tinggal puing-puing. Dari pengamatan saya, ketebalan dinding benteng di atas rata-rata tebal dinding bangunan pada umumnya menjadi salah satu identitas benteng pertahanan yang harus kokoh dan kuat. Sementara ciri arsitektur Portugis masih dapat terlihat dari bentuk arch di atas bukaan pintu dan jendela bangunan. Layout benteng pun menarik untuk ditelusuri dan diteliti lebih lanjut. Ruang-ruang bawah tanah tempat penyimpanan senjata, persembunyian, peristirahatan para tentara dan jalan pelarian benar-benar dibuat dalam perancangan yang matang. Namun sayang, potensi wisata sejarah ini kurang mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Pantai lain yang kemudian saya kunjungi ialah Pantai Karangbandung. Pantai di sini dengan jelas memberi gambaran bagian selatan Nusa Kambangan yang terbentuk dari karang dengan adanya karang-karang berdiri kokoh di dekat pantai, juga tebing-tebing curam di bibir pantai. Sebagai habitat hidup lobster, banyak pencari lobster yang datang ke daerah tebing-tebing curam ini untuk mencari lobster, kemudian dijual. Berlalu dari Pantai Karangbandung, berikutnya saya menuju Pantai Permisan. Ketika menuju pantai inilah, saya melewati bangunan-bangunan lapas yang terkenal itu. Dan sesampainya di sana, suasana tadi berubah menjadi pemandangan laut lepas yang sangat indah dan ombak tinggi datang berlarian menuju pantai. Pantai Permisan, pantai dengan ombak dan pemandangan tidak kalah indahnya dengan pantai-pantai sebelumnya yang saya kunjungi, dan satu ciri paling khas dari pantai ini ialah tugu pisau komando sebagai ciri khas Kopassus tertancap pada batu karang. Beralih dari penyusuran pantai-pantai, saya mendatangi hutan bakau. Hutan bakau atau mangrove, di samping sebagai penahan abrasi pantai, menjadi suatu habitat penting bagi tempat hidup ikan, udang, kepiting. Namun seberapa banyakkah dari kita yang mengetahui, memahami dan menyadari hal ini? Bapak Wahyono, beliau adalah seorang warga asli Nusa Kambangan yang prihatin, peduli, dan langsung bertindak untuk menyelamatkan hutan mangrove ketika dibabat habis untuk pembuatan tambak udang. Itu kemudian tahun 9899 itu udah harus mulai
petambak itu udah mulai terkena penyakit ke udangnya, sehingga para investor itu semuanya rugi, hanya meninggalkan daerah ini dan meninggalkan lahan yang gundul. Beliau bangkit untuk menanam mangrove sekitar tahun 1999 sampai 2000 bersama keluarga dan teman-teman dalam sebuah kelompok kecil berjumlah 7 orang bernama Kelompok Lestari, menanam bibit mangrove yang dibeli atau sekedar ditemukan di jalan. Hingga tahun 2009, pohon mangrove yang tertanam sudah mencapai luas 28 hektar dalam 25 varian tanaman bakau dan anggotanya pun bertambah mencapai 33 orang. Ini hanya bayangan saya bahwa dulu hutan bagus, udang kepiting ikan bagus, tapi ketika hutan gundul kemudian tambak hancur. Nah sekarang ternyata teman-teman yang kembali lagi ke tambak dapat menikmati hasilnya dengan baik ketika sudah ada pohon-pohon yang tertanam di dalam tambak. Bukan hanya untuk tujuan melestarikan ekosistem hutan bakau, lebih jauh Pak Wahyono mempunyai konsep untuk menjadikan area hutan mangrove ini sebagai arboretum dari semua jenis mangrove yang ada di kampung laut. Sehingga siapa saja yang mau mengenal dan mempelajari hutan mangrove dapat datang ke tempat ini. Saya beserta rekan-rekan peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Dika dan Libi yang datang ke Arboretum Pak Wahyono tertarik untuk meneliti ekosistem hutan bakau ini. Mencatat jenis-jenis bakau yang ditanam serta mengamati pertumbuhannya, juga mengukur pH air walaupun pada waktu itu air agak surut, menjadi bagian dari penelitian yang kami lakukan. Kami meneliti juga kondisi ekosistem mangrove yang ada di Nusa Kambangan secara umum dan Segara Anakan. Penelitian kami memberikan gambaran bahwa kondisi ekosistem mangrove di sana perlu diperhatikan secara serius oleh pihak terkait agar keberadaannya bisa terjaga dengan baik, juga agar dapat menunjang keberlanjutan sumber daya alam di wilayah ini. Tindakan Pak Wahyono dan teman-temannya mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bukan hanya perhatian dalam bentuk material sebagai modal membeli bibit, tetapi juga perhatian untuk mengembangkan hutan ini menjadi tempat wisata supaya menarik banyak orang, direalisasikan dalam bentuk trekking mangrove. Saya pun mengikuti perjalanan tim KKP yang datang untuk meresmikan trekking mangrove ini. Masyarakat di sini harus sedemikian rupa dikelola, difasilitasi oleh pemerintah supaya mengelola kawasan ini secara baik sehingga bisa memberikan kontribusi ekonomi untuk kesejahteraan mereka. Nah, oleh karena itu kawasan ini ditumbuhi oleh hutan mangrove dan ini sangat potensial untuk perikanan dan juga pariwisata. Maka di tempat ini kami mengintroduksi satu kegiatan yang kita sebut sebagai Bina Wisata. Suatu kegiatan yang mengkombinasikan antara pengembangan sektor perikanan dengan pariwisata. Trekking mangrove ini adalah salah satu sarana saja agar supaya para wisatawan bisa dengan mudah datang ke sini dan melihat potensi mangrove dan sekaligus bisa memanfaatkan potensi perikanan yang ada. Nusa Kambangan adalah kawasan hutan tropis satu-satunya di Pulau Jawa, dan di sini ada 28 hutan mangrove, jenis mangrove, dan ini harus diselamatkan. Dan inilah kebanggaan dari Cilacap dan kebanggaan dari Indonesia. Pemda akan mendukung, akan melestarikan mangrove yang ada di sini. Dengan apa? Yaitu dengan satu, yaitu kita membangkitkan ekonomi masyarakat supaya apa? Tidak merusak hutan-hutan mangrove tadi.
Tidak jauh dari lokasi trekking mangrove yang saya datangi, tepatnya di Dusun Ujung Alang, Kampung Laut, terdapat salinasi air laut menjadi air tawar. Ini pun bagian dari bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat Kampung Laut untuk meringankan beban masyarakat akan kebutuhan air bersih yang selama ini harus mereka ambil dari mata air tawar yang cukup jauh. Kita juga memfasilitasi mereka dengan sarana air bersih, air minum. Karena di sini ada kesulitan air minum. Maka kami juga pemerintah pusat memberi fasilitas berupa mesin-mesin desalinasi air laut. Jadi air payau ini, bahkan air laut sekalipun ini, itu diolah dengan mesin desalinasi sehingga bisa layak untuk minum. Alat ini langsung memompa air laut, kemudian disaring melalui 3 kali penyaringan, kemudian ditempatkan dalam galon air minum dan akan dijual seharga Rp5.000. Sungguh rasa air tawar terasa ketika saya mencicipi air suling ini yang layak untuk langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Di tengah-tengah hamparan tanaman mangrove, ada tanaman lain yang tidak kalah lebatnya. Dan setelah saya mencari info, ternyata ini adalah drujon, tanaman sejenis gulma yang hidup di hutan mangrove. Drujon ini harus diambil dan dibuang dari ekosistem hutan mangrove karena mengganggu pertumbuhan pohon mangrove. Namun rasanya tidak ada satu ciptaan Tuhan yang tidak mempunyai manfaat apapun. Dengan rasa penasaran akan tanaman drujon ini, saya mencari tahu lebih jauh sambil berjalan-jalan ke dusun-dusun laut sekitar. Ternyata teman peneliti yang pernah saya temui sebelumnya sedang berada di sana bersama beberapa ibu warga dusun tersebut dalam suasana santai untuk mengolah tanaman drujon menjadi kerupuk. Pengolahan drujon menjadi kerupuk ini telah melewati tahap eksperimen dan uji terlebih dahulu, sehingga memang layak untuk dijadikan makanan. Daun-daun drujon digiling dan diperas, kemudian airnya diambil untuk dicampur dengan tepung terigu serta bumbu-bumbu sebagai adonan kerupuk. Terjawab sudah rasa penasaran saya. Walaupun drujon adalah tanaman gulma, namun dia tetap mempunyai manfaat, apalagi bagi manusia karena dapat menjadi sesuatu yang dimakan. Ketika masih berjalan-jalan di area kampung nelayan, saya mendatangi dusun Montean yang terbentuk karena sedimentasi. Adanya sungai-sungai yang bermuara di Segara Anakan itu ternyata membawa sedimen yang cukup besar. Dan sedimen-sedimen ini dia tertahan di Segara Anakan menyebabkan adanya pengendapan. Ya, yang pengendapannya ini menimbulkan adanya pendangkalan. Nah, pendangkalan inilah yang bisa menyebabkan menyatunya ya, antara Pulau Nusa Kambangan dengan dari pantai dari Pulau Jawa tadi, khususnya di Kabupaten Cilacap. Apabila pengendapan yang demikian tinggi itu tidak dikelola. Apabila daratannya ini semakin terbentuk, kemudian aliran air laut ya itu juga semakin terbatas, hanya masuknya air tawar saja, maka mangrove yang ada juga dia akan mengalami degradasi. Karena kita tahu bahwa mangrove ini tumbuh dengan baik apabila ada percampuran antara air tawar dan air. Karena kondisi dataran yang demikian, dari pengamatan saya ketika berada di sana saat air pasang, air laut itu masuk ke dalam rumah dan mengenangi rumah-rumah. Bahkan bukan hanya rumah, tapi fasilitas lain seperti sekolah pun ikut terendam. Warga kampung sudah biasa, demikian jawaban penduduk sana ketika saya menanyakan keadaan ini. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, akan ada persoalan higienis yang harus dipikirkan. Bagaimanapun, air laut yang mengenangi rumah-rumah warga adalah air yang tidak sehat. Belum lagi sampah-sampah yang mengenang di laut, pasti memberi dampak yang tidak sehat bagi warga. Rumah-rumah yang tergenang ini pun umurnya pasti tidak akan lama. Terus-menerus tergenang air akan mempengaruhi material bangunan rumah.
Eksplorasi saya terus berlangsung di Nusa Kambangan. Kali ini saya mendatangi hutan Nusa Kambangan yang terkenal sebagai The Last Rainforest in Java. Rasa sedih dan prihatin ketika saya semakin masuk ke dalam hutan. Di awal perjalanan, saya masih melihat dan menikmati rimbunnya pepohonan serta keanekaragaman vegetasi hutan. Tetapi di dalam hutan, banyak bagian-bagian hutan yang gundul karena pembalakan liar oleh warga untuk dijadikan ladang-ladang liar. Penebangan liar juga menjadi masalah serius dalam hutan Nusa Kambangan. Banyak pohon ditebang oleh penduduk untuk diambil kayunya karena mereka merasa hutan itu adalah milik mereka dan mereka berhak melakukan apapun untuk menunjang kelangsungan hidup mereka. Namun, ada yang harus menjadi perhatian khusus kita semua. Dengan ditemani oleh seorang pemandu mantan narapidana Lapas Nusa Kambangan bersama Pak Tri, kami terus memasuki hutan sampai akhirnya saya diperlihatkan pada satu jenis pohon endemik Nusa Kambangan, yaitu pohon pelahlar dengan nama latin Dipterocarpus litoralis. Dari hasil pengamatan saya, ternyata pohon ini hanya dapat tumbuh di Nusa Kambangan dalam satu area tertentu saja, dan sampai sekarang pohon ini hanya berjumlah 25. Dari observasi langsung di lapangan terhadap pohon ini, tidak heran pohon ini banyak diburu orang untuk dijadikan material bangunan ataupun furniture karena kekuatan batang pohon yang menjulang lurus ke atas dan hanya pada puncak batanglah tumbuh dahan-dahan pohon. Nusa Kambangan sebagai salah satu pulau kecil terluar Indonesia tentunya tidak lepas dari ancaman-ancaman, terutama dari luar wilayah negara Indonesia. Patroli Angkatan Laut secara berkala melakukan patroli keamanan di perairan ini. Saya pun berkesempatan untuk ikut dalam patroli rutin Angkatan Laut. Setelah navigasi dilakukan untuk menentukan daerah patroli, kapal pun melaju dengan pasti membawa bapak-bapak Angkatan Laut menjaga salah satu pulau kecil terluar Indonesia. Belum pas rasanya kalau mendatangi suatu pulau tanpa mengunjungi mercusuar sebagai alat bantu navigasi kapal laut. Di Nusa Kambangan, mercusuar ini berada di bagian ujung paling selatan pulau dan sudah berdiri dari zaman Belanda sejak tahun 1857. Namun akses menuju sana masih dikatakan sulit. Melewati hutan dan jalan bebatuan mendaki memang cocok untuk para petualang dan pecinta olahraga sepeda downhill ataupun motor trail. Namun keadaan itu adalah hambatan bagi para petugas mercusuar, karena sulitnya mengangkut solar untuk menjalankan lampu di mercusuar, juga mengangkut bahan makanan dari dermaga ke mercusuar. Saat menikmati tanjakan dan pemandangan hutan, sayup-sayup saya mendengar suara-suara langkah, tapi sepertinya bukan suara langkah manusia. Dengan rasa penasaran, saya perlambat langkah, dan sedikit demi sedikit terlihat seekor kuda. Ternyata ada 4 ekor kuda berjalan beriringan tanpa ada yang menunggangi mereka. Tetapi kuda-kuda ini memanggul drum di kiri dan kanan. Kemana mereka mau pergi? Kuda-kuda liarkah mereka? Milik siapakah kuda-kuda ini? Sambil terus bertanya dalam hati, saya berjalan dan menyadari kalau saya dan kuda-kuda ini berjalan di jalur yang sama. Dan ternyata mereka pun memiliki tujuan yang sama, menara mercusuar. Sampai di lokasi mercusuar dan bertemu dengan para petugas di sana, langsung saja saya tanyakan tentang kuda-kuda yang saya temui tadi. Ternyata mereka adalah kuda-kuda para petugas mercusuar yang dilatih supaya bisa berjalan sendiri untuk mengangkut bahan bakar dan bahan makanan yang diperlukan. Ini adalah solusi yang mereka buat untuk mengatasi persoalan angkutan. Solusi cerdas sekaligus kreatif dari bapak-bapak petugas mercusuar ini
ternyata telah dilakukan turun-temurun dari puluhan tahun lalu. Oh, jalan ya. Jalan Akses kalau ya, bisa Pak, ya? dikembangkan, jadi kita kan secara dinas tuh lancar jalanan gitu. Sementara ini kita kan kerja kan terhalang pohon, Karena jalan. Kalau ada jalan memadai kita kan mungkin untuk meringankan petugas lah gitu. lebih mudah untuk angkut logistik dan sebagainya. Iya, Kak. Ya untuk sementara kita pakai kuda aja dulu lah. Menara mercusuar Nusa Kambangan yang membumbung tinggi seolah-olah meminta saya untuk datang menghampiri. Menjajaki anak tangga satu persatu dan menaiki menara dengan perlahan, akhirnya saya tiba di puncak menara. Pemandangan lepas laut selatan yang langsung bertemu dengan Samudra Hindia begitu memesona dan mengagumkan. Sementara beberapa kapal dari kejauhan tampak sedang menunggu gilirannya untuk masuk ke dermaga. Walaupun mercusuar syarat dengan fungsi dan tugas navigasi, namun menara ini membantu kita untuk menikmati pemandangan lepas. Persoalan di laut dan pesisir memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan apa yang ada di daratan. Terlebih banyak potensi di Nusa Kambangan sebagai pulau terluar ada pada kedua area itu sehingga menjadikan pulau ini kaya di laut dan di darat. Memang kelebihan ini tidak lepas dari kekurangan yang ada. Sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan, penebangan dan pembalakan liar menjadi rusaknya habitat hutan, situs-situs sejarah yang terbengkalai, adalah beberapa persoalan serius, namun masih dapat diatasi supaya jangan sampai kekayaan-kekayaan ini habis, hilang, dan lenyap. Ini adalah sebagian kecil, sangat kecil, dari kekayaan pulau-pulau terluar, apalagi kekayaan suatu bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, bangsa maritim, kita adalah bangsa yang kaya, kaya, kaya raya.